Kuci, yaitu Kuci yang diperankan oleh Pak Firman dan Coach diperankan Pak Taufik di sini ya. Saya akan merefleksi yaitu Coach orang yang memiliki pengetahuan yang luas untuk membantu kliennya, sedangkan Kuci klien yang ingin mengutarakan unek-uneknya yang ingin disampaikan oleh Coach. Seperti itu. Jadi coaching itu proses pembinaan seseorang yang bertujuan untuk membantu memperdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Seperti itu. Nah, saya akan mulai bertanya ke Coach, yaitu tujuan dari Coach ini seperti apa Pak Taufik? Tujuannya Coach yang diperankan oleh Pak Taufik ini seperti apa? Permasalahan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Firman ini berkaitan dengan kegiatan P5 yang menjadi koordinatornya adalah Pak Firman. Itu Pak Firman ya? Ya. Yang jadi koordinatornya Pak Firman. Nah, ternyata posisi Pak Firman itu nanti ketika sudah ditunjuk dan memiliki tanggung jawab sebagai koordinator P5, ketika ada satu pekerjaan yang sifatnya mendadak, biasanya akan mengganggu konsentrasinya sehingga pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, pekerjaan utamanya yang harus terselesaikan itu menjadi terbengkalai. Nanti itu sekitar itu yang akan kita bicarakan Pak. Jadi dalam Coach ini ada 3 tahapan Pak ya. Tahapan yaitu pra-supervisi terlebih dahulu, terus observasi dan pasca percakapan. Nah, kira-kira indikator tentang Coach yang dilakukan Pak Taufik seperti apa? Indikatornya untuk indikator ketercapaiannya. Saya sebutkan dulu kompetensi coaching yang perlu saya kembangkan. Ya. Indikator kompetensi coaching yang perlu saya kembangkan adalah kemampuan mendengarkan dan memotivasi, Pak Arif. Jadi kalau misalnya di situ ada pertanyaan indikator apa, indikator yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, saya ingin ketika ada coach yang kemudian memberikan permasalahan kepada saya, maksudnya berkeluh kesah dengan permasalahannya, saya bisa mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan motivasi apa yang sudah dilakukan, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan, kemudian bisa memberikan sesuatu yang sifatnya positif sehingga coach mampu untuk memberikan solusinya sendiri dari permasalahan yang dialami. Oke. Itu saya kira itu indikatornya. Yang coachingnya bisa dimulai ya. Tentang permasalahan apa teman? Tentang masalah saya yang tidak bisa fokus ketika ada pekerjaan, kemudian tidak ada sesuatu hal yang mendadak, itu ya saya kurang fokus saya. Oke. Yang saya. Monggo dimulai. Kita mulai kegiatan coachingnya. Langsung Pak Iman. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman, mungkin ada permasalahan yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Ada satu hal Pak Taufik yang ingin saya bicarakan di sini. Kebetulan saya di dalam semester ini menjadi koordinator kegiatan P5 di sekolah, Pak. Iya. Yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas saya dan peran saya sebagai koordinator itu. Karena saya sering kehilangan fokus Pak Taufik. Jadi ketika masa pekerjaan itu saya sering kehilangan fokus dari pekerjaan saya. Oh iya. Sebentar Pak Firman, mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak, permasalahannya seperti apa? Jadi misalkan saya melaksanakan suatu pekerjaan, itu Ya. seringkali saya hilang fokus apabila ada pekerjaan lain yang mendadak yang tiba-tiba harus
saya kerjakan. Jadi ada yang kayak ke distract gitu Pak Taufik, seringkali terganggu dengan pekerjaan yang lain sehingga saya sering lupa tentang pekerjaan utama yang harus saya laksanakan. Iya. Jadi sekarang Pak Firman posisinya sebagai koordinator P5. Ya. Kemudian ketika ada pekerjaan yang sifatnya mendadak bisa mengurangi fokus sehingga tugas utamanya sebagai koordinator P5 menjadi terbengkalai. Ya, seperti itu Pak ya. Ya. Baik, karena kegiatan kali ini waktunya terbatas Pak Firman, jadi apa yang ingin Pak Firman dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Ya, saya ingin ini Pak Taufik. Jadi agar saya saat mengerjakan tugas utama saya sebagai koordinator P5 itu bisa fokus gitu ya, sehingga saya bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Tetap sesuai dengan rencana Pak? Ya, dengan sesuai dengan rencana gitu. Oke, fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan Ya. yang tidak perlu sehingga apa yang dilakukan tetap sesuai dengan track atau rencana yang sudah disiapkan. Jadi Pak Firman menginginkan bagaimana caranya bisa fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Ya. Baik, menurut Pak Firman, kriteria fokus menurut Pak Firman sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya sendiri Pak Taufik, kriteria fokus yang saya inginkan itu karena saya kan suka terganggu, kadang-kadang terdistract dengan hal-hal tertentu yang tiba-tiba datang, sehingga itu sering mengganggu saya. Sehingga ketika saya ingin fokus itu, pokoknya jelas kalau ada pekerjaan yang harus saya laksanakan pada utama ini, ya sudah itu bisa saya laksanakan dengan baik, meskipun ada gangguan-gangguan yang tiba-tiba datang, itu tetap pekerjaan utama itu tidak saya lupakan. Itu. Oke. Jadi kalau fokus Pak Firman merasa ketika fokus Pak Firman merasa sama sekali tidak mudah terganggu. Ya. Nah, kalau idealnya seperti itu, jadi kalau misalnya ada pekerjaan, kemudian Pak Firman bisa fokus dan merasa tidak terganggu, tidak mudah terganggu, sebetulnya apa yang sekarang membuat Pak Firman kok tidak bisa fokus, yang jadi terganggu dengan yang hal-hal yang bermacam-macam, yang menjadi hambatan yang biasanya membuat Pak Firman gagal fokus itu apa sebenarnya? Itu tadi, jadi kalau yang biasanya mengganggu sehingga tidak bisa fokus Pak. Jadi tiba-tiba ada kejadian yang mendadak terjadi di luar dugaan saya, Ya. Sehingga jadi saya harus tiba-tiba, misalkan saya ada tugas P5 yang saya kerjakan, tiba-tiba ada tugas lain, misalkan koordinator pelaporan kegiatan lain, tiba-tiba harus minta dilaksanakan saat itu permintaan data misalkan, sehingga saya harus memberikan hal yang mendadak itu harus diselesaikan dahulu. Nah, itu biasanya yang mengganggu saya, sehingga akhirnya pekerjaan P5 itu seringkali ke samping ya, diganti dengan pekerjaan mendadak itu. Gitu. Iya. Jadi memang benar kadang-kadang kalau kita bekerja kemudian inginnya fokus dengan satu pekerjaan, tiba-tiba ada pekerjaan lain. Yang ini yang biasanya memang membuat kita gagal fokus atau konsentrasi kita terganggu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang keadaan seperti itu di luar dugaan kita. Ada kejadian ini itu yang tidak terencana, akhirnya harus kita selesaikan dahulu, akhirnya fokus kita untuk mengerjakan pekerjaan utama kita menjadi sedikit terganggu, harus menyelesaikan yang di luar dugaan tadi. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, biasanya apa reaksi yang dilakukan oleh Pak Firman? Ya, biasanya sih kalau benar-benar saat itu harus membutuhkan tindakan yang cepat. Jadi kalau ada pekerjaan tiba-tiba datang, misalkan permintaan data tentang keuangan misalkan, sehingga saya akan melakukan, atau biasanya reaksi saya itu adalah mendahulukan yang mana yang diminta secara prioritas, itu yang mana yang lebih dulu, sehingga seandainya ada permintaan data, ada pekerjaan yang mendadak yang seharusnya saat itu diselesaikan, akhirnya saya menyelesaikan pekerjaan itu dulu. Nah,
pekerjaan utama saya ini dilupakan akhirnya jika saya tidak fokus pada pekerjaan utama saya dari koordinator P5 itu. Jadi saya mendahulukan yang mendadak itu akhirnya, tapi bukan pekerjaan P5-nya. Iya, benar. Nah, menurut Pak Firman sendiri, menginginkan kondisi ideal seperti apa jika ada gangguan yang sifatnya mendadak seperti itu? Idealnya situasi itu harus seperti apa? Kalau saya idealnya, kalau satu pekerjaan utama, ya pekerjaan utama ini harus saya selesaikan. Meskipun harus ada hal-hal yang mendadak datang, itu saya tetap bisa menyelesaikan pekerjaan mendadak itu tanpa harus saya mengesampingkan dari pekerjaan utama yang saya harus laksanakan. Itu idealnya. Jadi ingin mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan tugas utamanya. Ya, betul. Jadi ada tugas mendadak di luar dugaan itu bisa diselesaikan, tapi juga tidak melupakan koordinator P5-nya. Ya, jadi seimbang gitu Pak Taufik, antara pekerjaan yang mendadak dengan pekerjaan utama saya itu bisa berjalan dengan seimbang. Kalau sekarang ini ada situasi seperti itu, apa yang Pak Firman pikirkan yang bisa membuat Pak Firman tidak melupakan tugas utama yang harus dikerjakan meskipun ada hal-hal yang sifatnya mendadak, Pak Firman? Sepertinya saya harus buat semacam catatan gitu Pak Taufik, bisa baik itu mungkin catatan kecil di note saya, ataupun karena saya juga bekerja menggunakan laptop, mungkin saya buat semacam catatan atau notes itu di laptop, sehingga ketika saya buka laptop, saya buka note saya gitu, jadi saya ingat apa yang hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi seandainya ada pekerjaan yang mendadak itu, ketika saya buka notes itu, catatan itu, saya menjadi tetap ingat, bisa fokus lagi pekerjaan utama yang harus saya laksanakan. Jadi tidak tersampingkan seperti yang tadi. Jadi ada dua tadi Pak Firman yang sudah disebutkan, membuat catatan, dan satu lagi bersikap lebih tenang. Kalau seperti itu Pak Firman ya. Ada lagi tidak menurut Pak Firman yang bisa membuat Pak Firman tidak mudah melupakan tugas utamanya? Yang harus mengerjakan yang mendadak, tapi tidak melupakan tugas utamanya. Ada lagi tidak selain yang dua ini? Kalau menurut saya sih dua itu saja ya sementara ini Pak Taufik yang bisa saya lakukan. Ya dua itu aja. Jadi membuat catatan dan berusaha untuk lebih tenang. Dua itu saja Pak. Iya. Oke. Kapan ini kegiatan P5 dalam waktu yang paling dekat? Ada Pak. Kegiatan P5 nya kebetulan minggu depan itu sekitar hari Selasa atau hari Rabu itu rencananya. Iya. Kalau dalam event yang paling dekat itu kegiatan P5 nanti yang akan dilaksanakan, Pak Firman mau mencoba ini antara dua pilihan tadi, membuat catatan dan satu lagi bersikap tenang. Mana yang bisa menjadi pilihan Pak Firman untuk dilaksanakan di event itu? Yang paling bisa dilakukan Pak Firman maksudnya? Opsi yang paling bisa saya laksanakan ya buat catatan itu yang paling mudah. Kalau bersikap tenang kan itu harus menunggu hari hanya biasanya. Ya. Itu biasanya saya membuat catatan itu yang bisa saya laksanakan. Catatannya harus seperti apa Pak Firman? Membuat catatan rincian tugas atau menebalkan catatan yang sudah ada atau seperti apa Pak? Mungkin catatannya itu ya catatan yang rinci Pak Taufik. Jadi misalkan ada rundown kegiatannya lengkap, kemudian catatan apa aja yang harus saya laksanakan, kemudian acaranya nanti harus seperti apa, urutannya seperti apa, ya seperti itu mungkin Pak Taufik. Jadi catatannya harus rinci. Baik. Adakah orang yang bisa membantu atau mendukung Pak Firman untuk menjaga tetap fokus meskipun ada catatan, untuk menjaga kegiatan tetap terlaksana, tapi juga nanti bisa balik lagi ke catatan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana? Ada yang bisa membantu enggak kira-kira? Ada wali kelas bisa, kemudian pendamping kelas, dua itu yang bisa bantu saya. Pendamping kelas ya? Iya. Oke, saya kira waktunya sudah cukup Pak Firman. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang saya mohon maaf.
sampai pada titik ini apa yang Pak Firman dapat dari percakapan kita saat ini? Hal apa yang bisa Pak Firman simpulkan dari percakapan kita kali ini? Ya. Dari percakapan kita kali ini Pak Taufik, jadi untuk saya agar bisa lebih fokus lagi ke depannya, biar saya bisa menghadapi pekerjaan yang meskipun ada pekerjaan utama, kemudian tiba-tiba ada pekerjaan yang mendadak yang muncul, itu tugas utama saya itu tidak terlupakan gitu ya. Jadi saya bisa membuat perencanaan ataupun semacam notes tadi, membuat catatan apa yang saya harus lakukan, kemudian terperinci gitu ya. Kemudian bisa meminta tolong kepada rekan kerja, wali kelas, dan juga pendamping kelas untuk kegiatan P5 itu untuk membantu saya mengingatkan saya nantinya kalau seandainya pada saat kegiatan P5 nanti minggu depan itu ketika ada pekerjaan mendadak, karena kebetulan ada saya pekerjaan yang lainnya juga, itu saya tidak hilang fokus. Jadi istilahnya pekerjaan saya itu tidak menjadi beban saya sendiri. Jadi kita bisa berbagi tugas dengan berbagi tanggung jawab dengan rekan kerja yang lainnya atau panitia yang lain. Itu mungkin Pak. Kapan Pak Firman kira-kira akan melakukannya? Ya, akan melakukannya kapan? Saya akan melaksanakannya sebelum hari mungkin ya, kalau jadi hari Selasa berarti hari Senin ya, sehingga saya bisa memahami atau lebih merencanakan itu bisa satu persatu dengan lebih baik. Oke. Jadi dilaksanakan pada saat kegiatan P5 minggu depan Pak Firman. Iya, P5 minggu depan. Ya. Oke Pak Firman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ingin agar minggu depan kita ketemu lagi dan tahu bagaimana Pak Firman bisa mengatasi permasalahan nanti yang akan muncul. Saya kira itu Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Firman. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali kegiatan cooking hari ini. Walaupun kita melakukannya dalam keadaan puasa, tapi semangatnya luar biasa sekali. Ya Pak Taufik sebagai coach dan Pak Firman sebagai coaching ini kayaknya dari hati yang terdalam. Chemistry-nya sudah ada ini Pak ya. Ini yang saya lakukan tadi, saya lihat, yang saya observasi di sini, supervisi yang dilakukan Pak Taufik ini sudah. Terus kemudian menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Firman sudah sekali ya, sudah. Kemudian observasi mencatat yang terlihat dan terdengar, sehingga kegiatan ini menimbulkan solusi, mencari solusi yang bermakna, yang ingin di unek-uneknya Pak Firman ingin sudah agaknya Pak Firman sudah menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Terus pasca percakapan sudah dilakukan oleh coach yaitu Pak Taufik, yaitu indikatornya apa, pertanyaan sudah memancing coaching ini memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, ide-idenya. Mungkin apa dari Pak Taufik, rencana yang seperti apa yang ingin dilakukan coach ini, seperti itu? Ya, gini Pak Arif. Jadi tadi di pra-supervisi itu kemampuan yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan mendengarkan dan memotivasi. Memotivasi dari keluhan yang dialami Koji, berusaha saya perhatikan, kemudian memahami apa permasalahannya, kemudian saya harapkan saya bisa memotivasi sehingga Koji itu bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah setelah mampu mendengarkan, setelah bisa mendengarkan dengan baik, kemudian bisa memotivasi, saya juga ingin memiliki kompetensi berikutnya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kesulitan kita kadang-kadang jika kita sudah bisa mendengarkan, kemudian bisa memotivasi,
Yang menjadi tahapan berikutnya adalah membuat pertanyaan berbobot yang kadang-kadang kita kesulitan. Jadi harapannya kita bisa belajar lebih lagi agar kemampuan kita memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih mumpuni. Jadi dalam kegiatan coaching berikutnya ada permasalahan yang masuk, kita sudah bisa semacam membuat perencanaan nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang akan saya sampaikan biar bisa memancing uji untuk mengeluarkan idenya dan bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Seperti itu Pak Arif. Mungkin ada kelemahan yang tadi iya. Kegiatan coaching tadi kelemahannya bahwa jadi saya masih mengeluarkan kata kira-kira, kemudian tadi seingat saya masih ada kata mungkin, kemudian kelemahan saya yang saya rasakan tadi yang saya sampaikan mau membuat pertanyaan berbobot sehingga bisa memancing coach untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan permasalahannya, itu yang sedikit saya kesulitan Pak. Iya, mungkin dengan kata-kata kira-kira mungkin sepertinya tadi juga ada itu seperti apa ya, budaya tidak bisa dihilangkan, tidak apa-apa. Terus perasaannya Pak Firman bagaimana dengan ini, apakah kelanjutannya seperti apa, harapannya seperti apa Pak Firman? Ya, kalau tadi dengan coaching tadi yang sudah laksanakan, jadi saya bisa lebih termotivasi lagi untuk memperoleh solusi itu dari saya sendiri. Dengan saya sadar bahwa saya punya potensi gitu, Pak Arif, jadi untuk menyelesaikan dari permasalahan yang saya miliki. Oke, ya, yang saya garis bawahi ini coaching ini sangat penting sekali Pak nih. Sangat penting sekali apabila ada permasalahan di kelas, di lingkungan sekolah maupun antar teman sejawat, ini mungkin coaching ini solusinya untuk mencarikan jalan yang terbaik, mencarikan jalan solusi yang terbaik agar apa? Agar kita sebagai guru bekerja dengan tupoksinya seperti itu, bisa mengembangkan murid seperti itu. Seperti itu, gitu. Ya. Mungkin ini yang bisa dilakukan dengan coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.